Pemborosan tidak selalu berkonotasi negatif. Pemborosan tidak selalu bermakna buruk. Bahkan pemborosan bukanlah sebuah dosa ketika kita memboroskan hidup dan apa yang kita miliki bagi Kristus. Ketika kita melakukan itu, itulah pemborosan yang terpuji di mata Tuhan. Karena itu, ini doa saya, ini dorongan saya kepada kita semua. Boroskanlah hidup kita. Boroskanlah hidupmu bagi Kristus. Karena itu adalah pemborosan yang terpuji di mata Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersekutu bersama. Sekaligus kami bersyukur untuk waktu yang indah. Kami boleh duduk diam untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman. Kami sungguh menyadari kami membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena kami hidup oleh karena firman. Namun demikian kami sungguh menyadari kami banyak kelemahan, keterbatasan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus yang telah mewahyukan firman-Mu kepada para penulis Alkitab, Allah Roh Kudus juga yang mengiluminasikan, menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu malam hari ini. Bahkan Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan, biar Tuhan mengaruniakan hikmat, marifat surgawi. Tuhan memberikan kuasa, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, Kristus semata yang ditinggikan. Roh Kudus Tuhan bekerja, menarik setiap orang datang kepada Kristus. Puaskanlah kelaparan dan kehausan kami akan firman-Mu malam ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh jemaat GKR Gedong yang malam hari ini mengikuti persekutuan doa, baik dari ruangan Zoom pada malam hari ini atau yang mengikutinya secara live streaming dari rumah kita masing-masing. Saya berdoa dimanapun kita berada pada saat ini supaya kita semua tetap di dalam keadaan yang baik, tetap di dalam keadaan yang sehat, dan yang terpenting kita semua tetap di dalam penjagaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya terus berdoa kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertama-tama secara pribadi izinkan saya untuk sekali lagi menyampaikan ungkapan duka cita yang mendalam kepada keluarga besar Pendeta Tulay, juga kepada seluruh keluarga besar GKR Gedong yang masih di dalam suasana duka cita oleh karena orang yang kita kasihi, Semu Mary Tulay pada tanggal 10 Mei yang lalu sudah dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa di sorga. Saya sangat menyadari bahwa di dalam keadaan seperti ini terkadang perkataan manusia tidak ada artinya, tetapi saya selalu percaya kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus adalah kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih kepada hamba Tuhan, majelis jemaat, yang memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya, Sapret Pondete, berasal dari Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Saat ini melayani sebagai pendeta di Gereja Setapan Rohani Indonesia, Jemaat Kartini. Baik, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk
membuka satu bagian Alkitab kita yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Dari Markus 14 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Markus 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan mengajak kita untuk sama-sama membacakan Markus 14 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Begini kata firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa yang menjadi kesan kita ketika kita mendengar kata boros? Nah, apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita pertama kali mendengar kata boros? Apakah itu hal yang positif atau hal yang negatif? Atau apakah reaksi kita ketika kita melihat tindakan pemborosan yang terjadi di sekitar kita? Nah, apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat suami kita, istri kita mungkin, orang tua kita, anak kita, asisten rumah tangga kita, siapapun mereka yang ada di sekitar kita melakukan tindakan pemborosan? Nah, kira-kira apa reaksi kita? Apakah kita akan marah atau biasa saja? Apakah kita akan bereaksi dengan keras? Ataukah kita akan diam saja dengan tindakan pemborosan yang terjadi di sekitar kita? Nah, saudara-saudara, secara sederhana, boros dapat diartikan sebagai tindakan berlebih-lebihan di dalam menggunakan segala sesuatu. Itu boros. Tindakan berlebih-lebihan di dalam menggunakan segala sesuatu. Atau menggunakan segala sesuatu lebih daripada semestinya. Itu pengertian boros secara sederhana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah melakukan satu survei sederhana terhadap 10 orang responden mengenai tindakan pemborosan. Nah, saya menanyakan kepada mereka apa yang mereka pahami atau apa yang akan mereka lakukan ketika mereka melihat tindakan pemborosan. Nah, menariknya dari ke-10 responden tersebut, semua responden melihat bahwa pemborosan sebagai hal yang negatif. Semua responden melihat bahwa pemborosan itu adalah sesuatu yang buruk. Pemborosan adalah tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang tidak patut untuk dilakukan. Bahkan beberapa orang responden dengan keras, dengan tegas mengatakan bahwa pemborosan adalah sebuah dosa. Jadi dari sini kita bisa melihat satu gambaran bahwa sebagian besar, sebagian kita
Melihat pemborosan itu bukanlah sesuatu yang baik. Pemborosan itu adalah sesuatu yang buruk. Pemborosan itu bukanlah sebuah tindakan yang terpuji. Bahkan pemborosan adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah juga penilaian yang diberikan oleh orang-orang yang melihat tindakan perempuan yang mengurapi Yesus di Betania, di rumah Simon si Kusta, sebagaimana diceritakan oleh Alkitab di dalam Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9 yang kita baca tadi. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam ayat 3 dan 4, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Perhatikan, Alkitab katakan, ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang melihat tindakan perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu, mereka melihatnya, mereka menilainya sebagai sebuah pemborosan. Sebagai sesuatu yang tidak patut, sebagai sesuatu yang tidak terpuji, sebagai sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Nah, oleh sebab itu Alkitab mengatakan kepada kita, mereka menjadi marah, mereka menjadi gusar, atau jika kita terjemahkan sesuai dengan ekspresi di dalam bahasa aslinya, dikatakan mereka sangat marah. Jadi mereka marah besar karena tindakan pemborosan yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapi Yesus itu. Tetapi satu pertanyaan penting yang harus kita pikirkan bersama-sama. Apakah pemborosan selalu berkonotasi negatif? Apakah pemborosan itu selalu berkonotasi buruk? Apakah pemborosan itu selalu bukanlah hal yang baik dan tidak patut dilakukan? Saudara-saudara, satu hal yang mengejutkan, mengagumkan. Ternyata tidak demikian. Alkitab berkata di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, tindakan pemborosan yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapi Yesus tersebut adalah suatu tindakan yang baik. Tuhan Yesus bukan saja mengizinkannya, tetapi juga memuji pemborosan yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapi dirinya dengan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya itu. Sudah perhatikan Alkitab kita di dalam ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ini perhatikan garis bawah. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Saya ulangi. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Jadi dari sini kita bisa melihat pemborosan yang dikecam oleh orang banyak itu justru dipuji oleh Tuhan Yesus. Mungkin inilah satu-satunya pemborosan di dalam Alkitab yang dipuji oleh Tuhan. Jadi di satu sisi kita melihat orang-orang lain, orang-orang banyak yang menyaksikan tindakan pemborosan yang dilakukan oleh perempuan itu, mengecam, memarahi mereka, perempuan itu, menganggap itu sebagai sesuatu yang buruk, tidak patut, tidak pantas untuk dilakukan. Tapi begitu mengejutkan, Yesus memuji tindakan pemborosan yang dilakukan oleh perempuan itu. Nah, dari sini saya akan mengajak kita untuk memahami,
untuk mengerti satu hal yang penting di dalam hidup kita. Secara khusus berhubungan dengan pemborosan. Pemborosan tidak selalu berkonotasi negatif. Pemborosan tidak selalu bermakna buruk. Bahkan pemborosan bukanlah sebuah dosa ketika kita memboroskan hidup dan apa yang kita miliki bagi Kristus. Saya ulangi. Tolong dicatat, tolong diingat. Pemborosan tidak selalu berkonotasi negatif. Pemborosan tidak selalu bermakna buruk. Bahkan pemborosan bukanlah sebuah dosa ketika kita memboroskan hidup dan apa yang kita miliki bagi Kristus. Ketika kita melakukan itu, itulah pemborosan yang terpuji di mata Tuhan. Nah, seperti tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Pemborosan yang terpuji. Nah, satu pertanyaan besar dan pertanyaan yang lebih mendalam yang saya akan ajak kita untuk pikirkan bersama-sama pada malam hari ini untuk kita lebih memahami apa artinya pemborosan yang terpuji. Saudara-saudara, kita akan merenungkan pertanyaan ini. Bagaimanakah kita memahami dan mengimplementasikan pemborosan yang terpuji bagi Kristus di dalam hidup kita? Jika pemborosan yang kita lakukan bagi Tuhan, bagi Kristus, bukanlah sesuatu yang salah, bukanlah sesuatu yang keliru, justru adalah sesuatu yang terpuji. Nah, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita memahaminya dan bagaimana kita mengimplementasikan pemborosan yang terpuji bagi Kristus di dalam hidup kita. Itu yang lebih penting. Nah, malam hari ini saya akan mengajak kita semua kembali kepada kebenaran kitab suci. Secara khusus dari Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Alkitab memberikan kepada kita beberapa petunjuk bagaimana kita dapat melakukan pemborosan yang terpuji dari hidup kita bagi Kristus. Yang pertama, memberi yang terbaik bagi Kristus. Memberi yang terbaik bagi Kristus. Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayatnya yang kelima, ayat yang ketiga, sampai ayat yang kelima. Kalau kita membaca di dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima ini, Tuhan Yesus memuji tindakan perempuan yang mengurapi dirinya, karena perempuan ini memberi yang terbaik bagi dia. Nah, pertanyaannya dari mana kita tahu bahwa perempuan ini memberi yang terbaik bagi Yesus? Nah, kalau kita membaca di dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima, setidaknya ada dua hal, ada dua indikasi, ada dua ukuran yang bisa kita lihat bahwa perempuan ini memberi yang terbaik bagi Yesus. Yang pertama, dari pemberian yang diberikannya bagi Yesus. Jadi dari pemberian yang diberikannya bagi Yesus, kita bisa melihat bahwa perempuan ini memberi yang terbaik bagi Yesus. Itu yang bisa kita lihat di dalam ayat 3 bagian A dan juga ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, Alkitab berkata perempuan ini membawa minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya untuk mengurapi Yesus. Saudara-saudara, garis bawahi kata murni, mahal harganya. Itu penting bagi kita untuk memahami bagian ini. Jadi Alkitab mengatakan perempuan ini membawa minyak narwastu yang murni. Saudara-saudara, logikanya sederhana, logiknya simpel. Kalau ada minyak narwastu yang murni,
berarti ada minyak narwastu yang tidak murni. Kalau ada minyak narwastu yang asli, pasti ada minyak narwastu yang palsu, yang tidak asli. Kalau ada minyak narwastu yang KW, pasti ada minyak narwastu yang ori. Logikanya sederhana. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita, perempuan ini membawa minyak narwastu yang murni untuk mengurapi Yesus. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa perempuan ini berusaha untuk memberi yang terbaik dari apa yang dia miliki bagi Kristus. Nah, bukan hanya itu. Alkitab bukan saja mengatakan bahwa perempuan ini membawa minyak narwastu yang murni untuk mengurapi Yesus. Tetapi juga di dalam ayat 5 dikatakan bahwa minyak narwastu itu mahal harganya. Bahkan bisa dijual seharga 300 dinar lebih. Jadi bukan saja murni, tetapi Alkitab mengatakan mahal harganya. Bahkan bisa dijual seharga 300 dinar lebih. Saudara-saudara, jika kita mengacu pada nilai uang 1 dinar pada waktu itu, yang sama nilainya dengan upah atau gaji kerja 1 hari, maka perempuan ini telah memboroskan kurang lebih 1 tahun dari upah kerjanya bagi Yesus di dalam sekejap. Saya ulangi, jika 1 dinar itu mengacu kepada nilai upah atau gaji 1 hari kerja ketika itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa minyak narwastu itu bisa dijual seharga 300 dinar lebih. Kita tahu 1 tahun 365 hari. Ya, jadi kurang 65 hari, sekitar 300-an hari gaji kerja. Itulah nilai dari minyak narwastu yang mahal itu. Dan Alkitab katakan minyak narwastu yang mahal itu yang dipakai oleh perempuan ini untuk mengurapi Yesus. Dari sini kita bisa melihat bahwa perempuan ini berani mempertaruhkan penghidupannya bagi Tuhan, bagi Kristus. Saudara bayangkan, nilai minyak narwastu itu kurang lebih 300 hari gaji kerja, upah kerja. Hampir sama dengan 1 tahun biaya hidupnya, biaya penghidupannya. Tetapi di dalam waktu sekejap, perempuan ini memboroskan minyak narwastu yang mahal itu bagi Kristus. Saudara-saudara, harga dari minyak narwastu yang mahal ini bukan hanya bisa kita lihat dari nilai jualnya yang begitu mahal, kurang lebih 300 dinar lebih Alkitab katakan. Tetapi harga dari minyak narwastu ini jauh lebih bernilai jika kita memahaminya dari sudut pandang budaya orang Yahudi. Saudara, kita harus tahu bahwa di dalam budaya orang Yahudi, biasanya minyak narwastu itu adalah sesuatu yang diwariskan oleh seorang ibu kepada anak perempuannya yang nanti akan digunakan pada hari pernikahan. Saya ulangi. Di dalam pemahaman atau di dalam budaya kebiasaan orang Yahudi, biasanya minyak narwastu itu adalah sebuah warisan yang diwariskan oleh seorang mama kepada anak perempuannya yang nanti akan digunakan pada hari pernikahan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa minyak narwastu yang diboroskan oleh perempuan itu bagi Yesus, itu adalah harta
atau warisan yang sangat bernilai bagi dirinya sebagai seorang perempuan Yahudi. Jadi bukan saja dari harga jualnya yang mahal, tapi nilai, artinya bagi seorang perempuan Yahudi. Itu yang membuat minyak narwastu itu sangat berharga. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, harta atau warisan yang sangat bernilai ini justru diboroskan oleh perempuan ini bagi Yesus di dalam sekejap mata. Saudara-saudara, saya waktu membaca bagian ini, coba merenungkan bagian ini. Sungguh sangat terkagum-kagum apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Ketika saya mengingat kurang lebih 7 tahun yang lalu, 2014, ketika saya mempersiapkan pernikahan saya bersama dengan calon istri yang ketika itu sekarang sudah menjadi istri saya. Saya ingat saya kurang lebih 2-3 tahun. Kami harus bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit untuk membiayai pernikahan kami. Karena sejak dari semula kami sudah berkomitmen, sebisa mungkin kami akan membiayai pernikahan itu sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. 2-3 tahun itu kerja keras siang malam, mengumpulkan, menabung sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya dengan susah payah, ya Tuhan juga mencukupkan segala yang kami butuhkan untuk biaya pernikahan. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa, di luar pemahaman kita. Dia sudah memiliki sesuatu yang sangat berharga, warisan yang bisa dia gunakan pada hari pernikahannya. Tetapi di dalam sekejap mata, dia habiskan. Dia hamburkan. Dia boroskan untuk mengurapi Yesus. Nah, dengan pemberian yang murni dan bernilai, kita bisa melihat bahwa perempuan ini telah berusaha untuk memberi yang terbaik bagi Yesus dari apa yang dia miliki. Dari mana kita tahu bahwa perempuan ini memberi yang terbaik bagi Kristus? Yang kedua, dari semangatnya di dalam memberi bagi Yesus. Itu yang bisa kita lihat di dalam ayat 3 bagian B. Alkitab mengatakan, setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara-saudara, kita tahu buli-buli adalah tempat penyimpanan minyak yang memang didesain untuk tujuan pengiritan. Jadi buli-buli itu adalah tempat untuk menyimpan minyak yang memang didesain. Tujuannya untuk apa? Untuk pengiritan. Biasanya buli-buli itu akan dibuat bagian bawahnya lebih besar, lalu bagian atasnya dibuat lebih kecil. Untuk apa? Supaya minyak yang dituangkan dari buli-buli itu bisa keluar sedikit demi sedikit. Bahasa sederhananya supaya irit, nggak boros. Waktu minyak itu digunakan, maka minyak itu akan keluar sedikit demi sedikit dari buli-buli itu. Jadi memang buli-buli itu didesain, dibuat untuk tujuan pengiritan, bukan tujuan pemborosan. Nah, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, ini perhatikan baik-baik. Kita bisa menangkap ekspresi semangat pemborosan dari perempuan ini. Alkitab mengatakan, perempuan itu memecahkan leher buli-buli itu dan mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara bisa lihat bagaimana moodnya, bagaimana ekspresinya, bagaimana gairahnya perempuan ini untuk melakukan satu tindakan pemborosan. Alkitab mengatakan dipecahkannya leher buli-buli itu. Lalu dicurahkannya minyak narwastu itu ke atas kepala Yesus.
Saudara, ini semangat pemborosan. Dia sengaja memecahkan leher buli-buli yang memang didesain untuk pengiritan. Bahkan Alkitab mengatakan dia mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah semangat pemborosan. Perempuan ini memiliki semangat pemborosan untuk memberi yang terbaik bagi Yesus, bagi Kristus. Jadi dari dua hal ini, dari apa yang dia berikan bagi Kristus, dan semangatnya di dalam memberi bagi Kristus, kita melihat bahwa perempuan ini telah melakukan pemborosan yang terpuji bagi Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah membaca satu kisah persembahan, atau bagaimana orang-orang Tionghoa kuno memberi persembahan kepada dewa yang mereka sembah. Di dalam cerita itu diceritakan, biasanya kalau orang-orang Tionghoa kuno akan melakukan penyembahan, memberikan persembahan kepada dewa yang mereka sembah, maka mereka akan menentukan satu hari, mereka akan berkumpul, dan di dalam ketika mereka berkumpul, mereka akan melakukan satu pesta, dan di dalam pesta itu mereka akan memotong beberapa ekor babi, lalu kepala babi-babi itu akan dipersembahkan di atas mezbah bagi dewa yang mereka sembah. Jadi mereka bukan saja berkumpul, tetapi ketika mereka berkumpul, mereka akan mengorbankan, memotong beberapa ekor babi, dan kepala-kepala babi itu dipersembahkan kepada dewa yang mereka puja, dewa yang mereka sembah. Waktu saya membaca kisah ini, saya melihat apa yang mereka lakukan sangat luar biasa. Mereka bukan saja mau berkumpul, melakukan satu upacara keagamaan, tetapi juga mereka mau mengorbankan apa yang mereka miliki. Mereka memotong beberapa ekor babi, dan kepala-kepala babi itu dipersembahkan kepada dewa mereka. Waktu pertama kali saya membaca kisah itu, kesan saya begitu. Tapi kemudian saya coba pikir-pikir lagi. Ketika saya coba memikirkannya, merenungkannya lebih mendalam, muncul satu pertanyaan di dalam otak saya, di dalam pikiran saya. Kalau mereka mempersembahkan kepala babi itu bagi dewa mereka yang mereka sembah, pertanyaan saya, di mana bagian leher sampai bagian kaki dari babi itu justru bagian yang paling enak? Di mana dagingnya? Di mana samcennya? Di mana cukionya? Justru itu yang paling enak. Ayo, kira-kira ada yang tahu? Kemana bagian leher sampai kaki babi itu justru bagian yang terbaik, bagian yang paling enak? Dagingnya di mana? Samcennya di mana? Cukionya di mana? Sudah kepikir? Kira-kira di mana? Yang masuk ke dalam perut sendiri, untuk mengenyangkan perut sendiri. Jadi justru bagian yang terbaik, bagian yang paling enak itu yang mereka konsumsi untuk diri mereka sendiri. Sudah waktu kita mendengar ini, mungkin kita akan senyum-senyum, atau kita ketawa, atau mungkin kita dengan nada sinis akan berkata di dalam hati kita, oh begitu banget ya.
Yang sisa malah diberikan kepada dewa. Yang terbaik itu justru mereka pakai untuk diri mereka sendiri. Ya bagi saya silahkan kita senyum-senyum. Silahkan kita ketawa. Tapi saudara tahu, itu juga yang sering kita lakukan kepada Tuhan. Bukankah itu juga yang sering kita lakukan kepada Tuhan? Bukankah sering kali kita memberi yang sisa-sisa bagi Tuhan dan menggunakan yang terbaik itu bagi diri kita sendiri? Bukankah kita sering memberi waktu kita yang sisa bagi Tuhan dan menggunakan waktu yang terbaik itu untuk menyenangkan diri kita sendiri? Bukankah kita sering memberi uang kita, kekayaan kita yang sisa bagi Tuhan dan menggunakan uang, kekayaan yang terbaik untuk diri kita sendiri? Bukankah kita sering memberi tenaga kita yang sisa untuk bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, tetapi kita menggunakan tenaga kita yang terbaik untuk kesenangan diri kita sendiri? Bukankah kita sering memberi pelayanan yang sisa-sisa, yang seadanya kepada Tuhan, dan memberi pelayanan yang terbaik untuk menyenangkan diri kita sendiri? Bukankah itu yang sering kita lakukan? Oleh sebab itu pada malam hari ini dari kisah perempuan yang mengurapi Yesus di Betania di rumah Simon si Kustari, kita bisa belajar satu hal yang penting. Bagaimana dia memboroskan hidupnya bagi Kristus dengan memberi yang terbaik bagi Kristus. Oleh sebab itu pertanyaan ini yang harus terus menggelisahkan hati kita. Sudahkah kita memboroskan hidup kita bagi Kristus dengan memberi yang terbaik bagi Dia? Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik bagi Kristus? Sudah kita mempersembahkan waktu kita yang terbaik bagi Kristus? Sudah kita memberikan tenaga kita yang terbaik bagi Kristus? Sudah kita memberikan pikiran kita yang terbaik bagi Kristus? Sudah kita memberikan pelayanan kita yang terbaik bagi Kristus? Sudahkah kita memberikan motivasi kita yang terbaik bagi Kristus? Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus menggelisahkan hati kita. Saudara-saudara, bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan pemborosan yang terpuji bagi Tuhan di dalam hidup kita? Kita harus memberi yang terbaik bagi Kristus. Satu hal yang harus kita ingat, memboroskan hidup kita atau apa yang ada pada kita bagi Kristus, bagi Allah, itu adalah satu respon yang benar terhadap anugerah Allah. Saya ulang, memboroskan hidup dan apa yang kita miliki bagi Kristus dengan memberi yang terbaik bagi Dia, itu merupakan respon kita yang benar terhadap anugerah Allah. Kita harus ingat bahwa Allah sudah terlebih dahulu dalam tanda kutip memboroskan apa yang Dia miliki dengan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal bagi kita mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan, Dia memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Jadi Allah sudah melakukan itu bagi kita. Dia memberi yang terbaik. Yesus Kristus satu-satunya anaknya yang dikasihi, anaknya yang tunggal, Dia sudah berikan, bahkan korbankan
bagi kita di atas kayu salib. Bahkan itu juga yang sudah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Dan itu sudah dilakukan oleh Kristus bagi kita di atas kayu salib. Dia mengorbankan nyawa, memberikan hidupnya, mati dengan cara yang paling hina, mati dengan cara yang paling biadab di dalam sepanjang sejarah, untuk menanggung murka Allah, amarah Allah di atas kayu salib yang seharusnya ditanggungkannya kepada kita. Tapi Kristus sudah melakukan itu bagi kita di atas kayu salib. Yang bagaimana kita harus memahami dan mengimplementasikan pemborosan yang terpuji itu di dalam hidup kita kepada Kristus. Yang kedua, melakukan dengan maksimal apa yang dapat kita lakukan bagi Kristus. Jadi yang kedua, dengan melakukan secara maksimal apa yang dapat kita lakukan bagi Kristus. Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8 bagian 6. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan, biarkan dia, ini perkataan Tuhan Yesus. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaki. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Perhatikan, ini kata penting. Perkataan Tuhan Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memuji pemborosan yang dilakukan oleh perempuan ini terhadap dirinya, bukan karena perempuan ini telah melakukan sesuatu bagi Kristus di luar kesanggupannya, bukan. Tetapi karena dia melakukan apa yang seharusnya, apa yang dapat dia lakukan bagi Tuhan. Ia melakukan apa yang bisa dia lakukan bagi Tuhan. Jadi perempuan ini dipuji oleh Yesus, tindakan pemborosan yang dilakukannya dipuji oleh Tuhan. Karena dia melakukan apa yang dapat dia lakukan, apa yang bisa dia lakukan, apa yang mampu dia lakukan. Nah, ini saya ingin kita bisa mengerti dengan baik, dengan jelas. Bahwa memboroskan hidup bagi Kristus tidak boleh dipahami sebagai tuntutan untuk melakukan hal-hal yang spektakuler di luar kemampuan kita. Bukan itu maksud Alkitab. Jadi pemborosan yang terpuji, pemborosan yang menyenangkan Tuhan itu tidak boleh dipahami dengan melakukan sesuatu yang spektakuler, yang wow, yang di luar kemampuan kita, yang di luar apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Tuhan tidak pernah minta kita untuk memberi apa yang tidak ada pada kita. Tuhan minta apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Tuhan minta apa yang kita mampu, bukan apa yang tidak kita mampu. Tuhan minta apa yang kita bisa, bukan apa yang tidak kita bisa lakukan. Ini harus dipahami dengan benar, dengan baik. Ini prinsip firman Tuhan. Ini prinsip Alkitab. Nah, oleh sebab itu di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 11 sampai ayat 12, itu kalau kita baca konteksnya adalah soal pemberian, memberi persembahan.
2 Korintus pasal 8 ayat 11 sampai 12. Alkitab mengatakan kepada kita, Allah berkenan terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan sesuai dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada. Makanya saya katakan ini prinsip Alkitab, ini prinsip firman Tuhan. Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada Dia. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, itu berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Apa yang kita mampu, bukan apa yang tidak kita mampu. Apa yang kita bisa, itu yang Tuhan tuntut, yang Tuhan minta. Bukan apa yang tidak kita bisa. Jadi Tuhan itu fair. Dia tidak minta apa yang kita tidak punya. Apa yang kita tidak bisa, apa yang kita tidak ada. Dia minta apa yang kita ada, apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Fair. Tuhan itu sangat fair. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah minta kita untuk memberi persembahan 1 juta kepada Tuhan melalui gereja. Kalau kemampuan kita memberi hanya 10.000, ingat, Tuhan tidak minta itu. Tuhan tidak tuntut itu. Kalau memang kemampuan kita, yang kita punya 10.000, Tuhan tidak minta kita untuk mempersembahkan 1 juta bagi Dia. Tidak. Sebaliknya juga, kalau kita punya kemampuan untuk memberi 1 juta, tapi kita memberi 10.000, nah itu namanya keterlaluan. Kemampuan kita yang kita bisa, sebenarnya kita bisa memberi 1 juta bagi Tuhan. Tapi kita memberi 10.000 bagi Tuhan. Itu nggak fair. Padahal Tuhan tidak memperlakukan kita demikian. Tuhan minta apa yang kita punya, apa yang kita mampu, apa yang ada pada kita. Jadi ini jelas. Karena itu tidak heran. Di dalam bagian Alkitab yang lain, Tuhan Yesus pernah memuji pemborosan dalam tanda kutip yang dilakukan seorang janda yang memberi persembahan di bait Allah. Sebagaimana dicatat di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Persis kisah sebelum perempuan mengurapi Yesus di Betania di rumah Simon si Kusta. Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44. Saudara, kalau kita baca kisah pemborosan janda miskin yang memberi persembahan bagi Allah itu, dipuji oleh Yesus, dipuji oleh Kristus. Bukan karena janda itu memberi lebih banyak dari orang lain, di luar kesanggupannya. Tetapi karena dia memberi apa yang ada padanya bagi Tuhan. Karena itu kalau kita membaca di dalam Markus 12, ayat 43 dan ayat 44, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Perhatikan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya. Jadi Tuhan Yesus memuji tindakan pemborosan yang dilakukan oleh janda itu ketika dia memberi persembahan kepada Tuhan. Karena dia memberi apa yang ada pada dia, apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Itu yang dia berikan kepada Tuhan. Saudara, melakukan apa yang bisa kita lakukan bagi Kristus dengan maksimal adalah cara kita memboroskan hidup bagi Dia. Melakukan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin bagi Kristus, itu adalah cara kita memboroskan hidup kita bagi Dia. Dan itu adalah pemborosan yang terpuji di mata Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang ada pada kita? Apa yang kita bisa? Apa yang kita mampu? Apa yang ada pada kita? Sudahkah kita memboroskan segala yang ada pada kita dengan semaksimal mungkin untuk Kristus? Itu pertanyaan. Jadi bukan seberapa besar, seberapa banyak yang kita, tetapi sudahkah kita memboroskan apa yang ada pada kita, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu dengan semaksimal mungkin bagi Kristus? Itu yang lebih penting.
Mungkin waktu kita mendengar firman Tuhan malam hari ini, ada di antara kita yang berkata, aduh Pas Alfred, saya cuma punya lutut untuk berdoa. Saya tidak punya apa-apa, saya cuma punya lutut untuk berdoa. Saudara, kalau kita memang hanya punya itu, pakailah lutut itu dengan semaksimal mungkin untuk berdoa bagi gereja, untuk berdoa bagi pelayanan, untuk berdoa bagi penginjilan, untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Boroskan lutut kita untuk berdoa, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dengan semaksimal mungkin. Tidak usah kecil hati. Bahkan saya sering mengatakan kepada jemaat, doa itu adalah kekuatan bagi orang percaya. Doa itu adalah tiang penopang bagi gereja. Kekuatan sebuah gereja tidak terletak pada banyaknya orang pintar di gereja. Kekuatan sebuah gereja tidak terletak pada banyaknya orang kaya di gereja. Kekuatan sebuah gereja tidak terletak pada program gereja yang sudah tersusun rapi. Kekuatan sebuah gereja tidak terletak pada sarana-prasarana penunjang gereja yang telah tersedia. Tapi kekuatan sebuah gereja terletak pada lutut setiap jemaat yang mau memboroskan lutut mereka menjadi tiang penopang gereja, mendoakan gereja. Itu kekuatan gereja. Jadi kalau kita berkata, Pas Alfred, saya hanya punya lutut untuk berdoa. Boroskan lututmu untuk berdoa. Doakan gereja, doakan pelayanan, doakan penginjilan, doakan jiwa-jiwa yang terhilang. Lalu ada yang berkata, ya saya cuma punya dana, saya punya uang. Oke, nggak masalah. Yang paling penting, investasikanlah dana itu sebanyak-banyaknya untuk pekerjaan Tuhan. Orang percaya harus berani memboroskan uangnya, apa yang dia miliki, kekayaannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Gereja harus memboroskan uangnya untuk pemberitaan Injil, bukan untuk hal yang lain. Yaitu pemborosan yang terpuji di mata Tuhan. Atau mungkin kita ada yang berkata, ya Pak Alfred, saya hanya punya daya, saya hanya punya tenaga. Enggak masalah. Boroskanlah seluruh dayamu untuk melayani Kristus. Berikan seluruh tenagamu yang terbaik untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk melayani Kristus. Karena itu adalah pemborosan yang terpuji di mata Tuhan. Dan bagaimana kita harus memahami dan mengimplementasikan pemborosan yang terpuji bagi Kristus itu di dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang akan kita pikirkan bersama-sama pada malam hari. Yang ketiga, mendedikasikan hidup kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Mendedikasikan seluruh hidup kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Sudah kebenaran yang bisa kita lihat di dalam ayat 8, bagian B, sampai ayatnya yang ke-9. Sudah Tuhan Yesus memuji pemborosan yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapi dirinya sebagai sebuah tindakan yang baik, sebagai sebuah tindakan yang terpuji bagi dia. Karena apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut adalah persiapan untuk hari kematiannya. Jadi Tuhan Yesus melakukan apa yang dilakukan, memuji apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Karena tindakan perempuan ini memboroskan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Tuhan Yesus katakan dilakukan untuk mengingat hari kematiannya. Oleh sebab itu kalau kita baca dalam ayat 8 bagian B, Alkitab mengatakan tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Saudara-saudara,
Kita bisa memahami hal ini dengan baik lebih mendalam kalau kita mengerti konteksnya, latar belakang budayanya. Sudah di dalam budaya orang Yahudi, tidak ada orang yang masih hidup, yang diurapi, yang diminyaki seluruh badan dari kepala sampai kaki. Tidak ada. Di dalam kebiasaan budaya orang Yahudi, tidak ada orang yang masih hidup, yang diurapi, yang diminyaki dari atas kepala sampai ke kaki. Tidak ada. Kecuali orang yang sudah mati. Jadi untuk orang yang masih hidup, itu tidak dilakukan kecuali orang itu sudah mati. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, perempuan ini melakukan hal tersebut kepada Yesus. Dia mengurapi Yesus, meminyaki Yesus dari kepala sampai ke kaki. Dengan kata lain, secara tidak langsung, perempuan ini telah memberitakan kematian Tuhan Yesus. Secara tidak langsung perempuan ini sudah menubuatkan kematian Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi perempuan ini memberitakan kematian Kristus, dan itulah Injil. Itu inti berita Injil. Saudara-saudara, Injil adalah kabar baik yang di dalamnya mencakup kematian dan kebangkitan Kristus untuk menebus dosa manusia. Itu Injil. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai ayat yang 4, ketika Rasul Paulus berbicara tentang Injil, dia mengatakan kebenaran ini. Dia berkata, sebab yang sangat penting telah kuberitakan kepada kamu, telah kuberitahukan kepada kamu, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, dan dia telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Itu inti dari Injil. Dan itu yang dilakukan oleh perempuan ini bagi Yesus. Dia memberitakan kematian Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus menghubungkan apa yang dilakukan oleh perempuan ini di dalam ayat 8 bagian B, di dalam ayat 9 dengan mengatakan, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi Tuhan Yesus menghubungkan tindakan perempuan ini mengurapi dia untuk mengingat hari kematiannya, hari penguburannya, dengan pemberitaan Injil. Tuhan Yesus katakan, dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya kenapa? Karena kematian Kristus untuk menebus dosa manusia. Ya, itulah inti dari berita Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pemborosan yang dipuji oleh Tuhan. Ketika kita memboroskan atau mendedikasikan hidup kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, sekarang kembali, pertanyaannya, sudahkah kita memboroskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, bahkan seluruh hidup kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus bagi sebanyak orang mungkin? Apakah kita sudah melakukan itu? Kita memboroskan seluruh hidup kita, apa yang kita miliki, untuk mendukung, untuk melakukan pemberitaan Injil kepada sebanyak orang mungkin. Saudara-saudara, hal ini sangat relevan. Apalagi kalau kita berbicara di dalam masa pandemi ini, di mana banyak orang yang kehilangan arah, banyak orang yang tidak memiliki pegangan, banyak orang yang kehilangan pengharapan, banyak orang yang hidup di dalam ketakutan karena bahaya kematian yang mengintai setiap orang. Itu keadaan kita hari-hari.
di dalam masa pandemi ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anggota keluarga kita, rekan bisnis kita, langganan di toko kita, teman arisan kita, siapapun mereka, tetangga kita. Itu keadaan hari ini yang kita harus respon dengan bijaksana, dengan tepat. Karena kita percaya bahwa Kristus satu-satunya jawaban bagi segala persoalan manusia. Karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan pergumulan dan masalah manusia yang terbesar, yaitu kebinasaan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, melalui kematiannya di atas kayu salib, yang bersifat substitusi, menggantikan kita untuk memuaskan amarah Allah yang seharusnya ditimpakan bagi kita orang yang berdosa. Yesus sudah lakukan itu di atas kayu salib bagi kita. Dan bukan hanya itu. Pada hari yang ketiga, dia bangkit mengalahkan kuasa maut, musuh manusia yang terbesar, untuk memberikan kemenangan, memberikan pengharapan kepada dunia, kepada orang yang berdosa, kepada kita. Nah, oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 seharusnya menggelisahkan hati kita. Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Celaka kita. Celaka kita kalau kita tidak memberitakan Injil. Itu yang harus terus menggelisahkan hati kita. Untuk memboroskan hidup kita dengan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemborosan yang terpuji dari hidup kita bagi Kristus dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan memberi yang terbaik dari hidup kita bagi Kristus. Yang kedua, melakukan apa yang dapat kita lakukan bagi Kristus semaksimal mungkin. Yang ketiga, dengan mendedikasikan hidup kita untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Karena itu, ini doa saya, ini dorongan saya kepada kita semua. Boroskanlah hidup kita. Boroskanlah hidupmu bagi Kristus, karena itu adalah pemborosan yang terpuji di mata Tuhan. Momen taubat, kita berdoa.